Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Reaction. Video kali ini kita akan mereaction kirap atau iring-iringan bendera Sang Saka, bendera merah putih dari Bandara Sepinggan ke ibu kota Indonesia yang baru, yaitu IKN. Seperti apa keseruannya? Ayo kita lihat. Ini momen detik-detik Sang Saka merah putih telah tiba di Bandara Sepinggan, Kalimantan Timur ya. Jadi mobil dan petugas pengawal juga sudah standby ya untuk mengawal Sang Saka merah putih ke Istana Negara IKN. Jadi Sang Saka merah putih ini diangkut memakai pesawat milik TNI Angkatan Udara. Nah, ini pintu sudah dibuka. Pas Pampres, pasukan pengawal presiden. Pas Pampres, pasukan pengamanan presiden ya, seperti itu. Ini rombongan paskibraka yang akan melakukan penyambutan Sang Saka merah putih yang akan turun dari pesawat terbang. Dapat kita lihat begitu banyak paskibraka yang melakukan penyambutan ini. Bisa kita lihat guys, ini ada karpet merah ya, dari mulai pintu keluar pesawat sampai menuju mobil yang akan digunakan nanti Sang Saka merah putih dibawa. Ternyata penyambutan ini tidak hanya oleh paskibraka aja ya, tetapi ada mungkin ini pelajar-pelajar di kota Kalimantan Timur ya, ikut menyambut dengan berbagai macam pakaian adat ya di Indonesia. Nah, ini kru pesawat sedang memastikan tangga ini tidak membahayakan untuk kedua orang yang membawa Sang Saka merah.
mengenakan pakaian adat mana aja gini guys. Silahkan di komen di kolom komentar ya. Ini adalah paskibraka yang direkrut diseleksi dari pelajar-pelajar seluruh Indonesia ya. Ini adalah anak bangsa yang terbaik ya, yang terpilih untuk menjadi paskibraka sebagai tim nanti saat upacara 17 Agustus 45. Sabar ya guys, tunggu aja, sebentar lagi pasti membawa bendera Sangsaka Merah Putih akan keluar. Nah, ini dia 2 orang paskibraka membawa Sangsaka Merah Putih, baik itu yang tiruan maupun yang asli. Diiringi sama pasukan pengawal kepresidenan. Wah, tuh karpetnya nih, karpetnya terbuka. Ini sepertinya musik tradisional Kalimantan. Jadi mereka masuk ke mobil taktikal Maung ya. Maung ini buatan
pabrik di Jawa Barat sebenarnya. Nama perusahaannya apa? Pindad atau apa ya? Kita percepat saja ya videonya. Oke, ini udah mulai jalan keluar dari bandara menuju ibu kota negara IKN. Ini mobil Maung yang membawa buah sangsaka merah putih. Wow, lemot. Nah, ini iring-iringan telah sampai di kawasan mana ya ini? Wow, sangat antusias. Bisa kita lihat nih guys, jadi warga di Kalimantan Timur begitu antusias menyambut tiba rombongan sangsaka merah putih ya.
merinding guys melihatnya. Bayangin di daerah ya, orang nggak nyangka ya, apa itu bendera merah putih yang asli melewati daerah mereka. Memang nggak kebayang kan? Nah, cuma Pak Jokowi ini yang bisa merealisasikan mungkin mimpi-mimpi mereka ya, ibu kota negara pindah. Siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi. Jadi dengan upacara 17 Agustus nanti di IKN ini adalah catatan sejarah Presiden Jokowi di di masa berakhirnya beliau menjadi presiden, dan itu akan tercatat di sejarah Indonesia. Mungkin ini 100 tahun ke depan daerah sini bisa seperti Pondok Indah, Bintaro, atau Patindah Kapuk, atau menjadi kawasan-kawasan bisnis ya. Kita lihat saja nih perkembangan 100 tahun ke depan ya, karena Jakarta sendiri ini juga bisa menjadi sebuah kota yang begitu maju, yang menjadi pusat perekonomian Indonesia dan pusat mimpi bangsa Indonesia setelah lulus kuliah, lulus sekolah, mimpinya Jakarta. 100 tahun ke depan ini akan terbelah mimpinya, bisa kerja di Jakarta, di IKN, Surabaya, dan mungkin kota-kota besar lainnya juga bisa menjadi kemajuannya setara dengan Jakarta ya, dengan keluarnya ibu kota dari Pulau Jawa ini. Efek dominonya itu mungkin akan sangat baik ya untuk pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi itu sangat bagus. Bisa kita bayangkan ya, kalau ibu kota tetap di Jakarta, mungkin ya Indonesia akan seperti ini. Masalahnya juga akan sama, nggak jauh dari macet, berantem, demo. Nah, kalau di IKN, orang-orang yang doyan demo di mana ya? Nah, susah tembus, karena terlalu banyak jalan-jalan yang mudah ditutup sama aparat nih. Paling kalau mau demo ke Istana Negara ya paling mentok-mentok di pinggiran Balikpapan. Yang demo kagak tembus ke IKN, nah, cukup di pinggiran Balikpapan atau ya pinggir-pinggiran IKN lah, paling banter di situ. Agak bisa tembus ke IKN.
konfirmasi. Dan kita masih mencoba untuk menghubungi. Sepertinya memang sebentar lagi tiba di tempatnya. Kita lihat siswa-siswa SMP juga sudah antusias menyambut kembali ya. standby ya dari tadi mereka. Standby. Adik-adik ini Kita tidak tahu mereka standby dari jam berapa kira-kira, Pak? dari pagi juga. Bisa dilihat di sana begitu antusias warga IKN menyambut kedatangan Sang Saka merah putih, baik itu yang asli maupun yang tiru. Udah sama Dari seperti pagi kita juga ya, Davi ya. Antusias. Tapi untuk menyambut kirap atau rombongan kirap bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini, dan sebagai seseorang atau ya warga negara yang nasionalis tentunya, Ya. ini adalah salah satu momen yang tidak akan terlupakan ya tersendiri ya, Davi. Betul, ini merupakan momen yang tidak terlupakan dan bisa jadi pengalaman sekali seumur hidup yang akan dikenang hingga nanti. Apalagi tadi adik-adik kita siswa-siswi SMP, siswi SD, tentu mereka akan mengingat ini. Mungkin akan mengatakan kepada teman-temannya bahwa Ya. kita ikut serta dalam momen bersama. Nah guys, KN ini walaupun belum sempurna ya dalam pembangunannya, tapi bisa kita bayangkan kalau seandainya nanti sudah jadi ya, mungkin 10 tahun ke depan ini akan perfeksionis ya, akan sangat bagus, sangat menarik. Dan ini sangat berbeda dengan bentuk ibu kota negara-negara luar negeri. Sejarah di mana perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini Ya. yang ke-79 dilaksanakan di dua lokasi yang berbeda. Betul. Selamat tinggal atau sampai jumpa lagi Jakarta, Ya. dan halo selamat datang ibu kota Nusantara. Ya, tadi juga sudah dikonfirmasi begitu ya oleh Raja Juli Antoni Selaku PLT Wakil Kepala Otorita Kepala IKN. Otorita IKN bahwa nanti pada tanggal 17 Agustus Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menggelar upacara, akan berada di ibu kota Nusantara. Baru saja kita lihat, Davi dan juga pemirsa, Istana Negara. Ya, Istana Wow. Negara, ibu kota Nusantara, dan Dengan- rombongan. Megah sekali guys. Bangga kan kita sebagai orang Indonesia, harus bangga lah. Rombongan sudah mulai berhenti, pemirsa. Sambil kami mencoba menghubungi rekan kami Faisal Rinaldi, kami ajak Anda untuk melihat prosesi selanjutnya, pemirsa. Istana Garuda lebih tepatnya yang tadi kita saksikan. Oke. Dan saat ini bendera pusaka tiba di Istana IKN atau Ibu Kota Nusantara. Kita saksikan bersama prosesi serah terima. Inilah detik-detik Sang Saka merah putih yang turun dari mobil jenis taktikal ya. Ini sepertinya buatan mana itu? Kurang tahu guys. Mungkin kalau kalian tahu silahkan komen di kolom komentar. Bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi yang dibawa dari Monas pada pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan saat ini tiba di ibu kota Nusantara sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah ya Davi, karena 2.30 waktu Indonesia Barat. Ya. Kita masih harus beradaptasi ya dengan Betul adanya sekali. perbedaan Nah, kita zona harus waktu. beradaptasi dengan perbedaan zona waktu Indonesia Tengah dan Indonesia Barat, tapi semoga ini tidak menghambat ya prosesi kirap bendera merah putih yang memang berjalan sejak pagi tadi. Dan kita sudah tersambung kembali dengan rekan kami Faisal Rinaldi. Faisal, seperti apa situasinya saat ini? Sudah mulai berhenti, kemudian apalagi prosesi yang akan berlangsung dalam kirap? Faisal, IKN ini dibuat dengan konsep Green City ya, dimana 70% itu adalah nuansa alam. Ini sangat bagus sekali ya, karena di negara manapun belum ada konsep ibu kota Green City ini. Tentunya kita harus bangga ya, karena sebagai
bangsa Indonesia memiliki sebuah ibu kota yang sangat bagus. Ini murni kreasi inovasi dari anak bangsa. Istana Garuda Istana IKN Garuda megah sekali, Pak. megah sekali dengan sayapnya yang Betul. berwarna hitam ya, hitam coklat. Dan plat baja itu kemarin, baja. plat baja terakhir ketika diletakkan itu menjadi momen yang sangat bersejarah karena ini menjadi simbol begitu ya keperkasaan dari Burung Indonesia dan burung Garuda yang menjadi pusat pemerintahan di ibu kota Nusantara. Dan juga simbol tentunya bagi negara Indonesia sendiri. Kita juga melihat saat ini salah satu ya simbol bangsa Indonesia ya, simbol negara Indonesia, burung Garuda yang ada di Istana IKN saat ini, tempat dilaksanakannya prosesi serah terima atau penyimpanan bendera merah putih dan juga naskah bendera teks merah proklamasi. putih dan naskah teks proklamasi tidak hanya tadi dikatakan tidak hanya sebagai benda historis bendera merah putih dan naskah teks proklamasi, namun juga menyimpan nilai filosofis di mana kirap ini dilakukan dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara, sekaligus menandai perpindahan pusat pemerintahan ke sana, kemudian juga mengandung nilai filosofis gotong royong yang selama ini dianut oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Ini tercermin semuanya dari prosesi kirap yang berlangsung pada hari ini. Dua kota loh, Betul. dan juga pemirsa ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita melihat-lihat bagaimana pembangunan ya atau progres dari pembangunan IKN sendiri kalau dibandingkan tahun lalu sangat signifikan kalau terlihat ya. Davi sendiri kalau misalnya ditanya apakah akan pindah ke ibu kota Nusantara atau kalau ditawari itu pindah ke ibu kota Nusantara, ya atau tidak? Kalau ada tawaran, iya tentu saja. Karena di tempat baru akan terbuka kesempatan baru yang lebih baik. Hijrah ya maksudnya. Hijrah begitu. Di mana peluang-peluang tentu pasti akan lebih besar begitu ya Pak. Maksudnya Biro Studio sini di IKN gitu ya. Jelas lah. Saya kalau ditawarin kerja di IKN tentunya juga pasti mau lah. Bagaimana di Jakarta kita lihat kesehari-harinya ya begitu macet, begitu padat. Kompleksitasnya itu terlalu tinggi permasalahannya ya. Jadi banjir, macet, konflik sosial. Mendingan di IKN enak. Nusantara. Kurang lebih pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah, rombongan dari kirap atau yang membawa bendera merah putih dan juga teks proklamasi sudah tiba di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dan sepanjang perjalanan tadi kami melintasi jalanan dari Bandara Sminggan Balikpapan, memang antusiasme dari masyarakat ini sangatlah tinggi. Dan untuk saat ini Davi, Fani dan juga pemirsa, kita masih menunggu prosesi daripada kirap ini atau proses terakhir daripada penyerahan bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang akan disimpan nantinya di Istana Negara IKN Nusantara. Dan saat ini untuk situasinya, memang saat ini kami memantau sejumlah pengamanan pun telah dilakukan khususnya di kawasan Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Nah, untuk saat ini pembawa bendera merah putih dan juga teks proklamasi yakni Purna Paskibraka 2023 memang dari pantauan kami di sini masih berada di dalam mobil dan juga belum keluar. Dan nantinya untuk prosesnya, Davi, Fani dan juga pemirsa, pembawa bendera merah putih yakni Purna Paskibraka 2023 akan menyerahkan bendera merah putih tersebut kepada Kepala Sekretariat Presiden yakni atau Kasetpres yakni Heru Budi. Dan nantinya yang membawa teks proklamasi juga akan menyerahkan teks proklamasi tersebut ke Kasetpres begitu sebagai rangkaian terakhir daripada kirap pada hari ini. Dan untuk saat ini, Davi, Fani dan juga pemirsa, kami masih menunggu rangkaian tersebut, di mana saat ini di titik kami melaporkan saat ini yakni di Istana Negara Ibu Kota Nusantara merupakan titik terakhir daripada rangkaian kirap yang dilakukan sejak pagi tadi atau sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, yang dimulai dari titik pertama yakni di Monumen Nasional atau di Monas Jakarta sampai dengan titik terakhir di tempat kami saat ini yakni di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Kemudian Davi, Fani dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula kurang lebih tadi perjalanan iring-iringan kirap ini dari Bandara Sminggan Balikpapan Kalimantan Timur menuju ke
Ibu Kota Nusantara ini kurang lebih memakan waktu selama 2 jam lamanya, begitu di mana sepanjang perjalanan yang tadi kami tunjukkan berkali-kali, ada sejumlah masyarakat khususnya anak-anak yang memang antusias untuk menyaksikan rangkaian daripada kirap ini, di mana iring-iringan membawa bendera merah putih dan juga teks proklamasi. Karena memang Davi, Fani dan juga pemirsa, untuk pertama kalinya kirap pada hari ini 10 Agustus 2024 mencatat sejarah bahwa kirap pertama kali yang dilakukan dengan jarak sejauh ini, yakni dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, di mana biasanya Davi, Fani dan juga pemirsa memang kirap ini dilakukan hanya dari Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Nah, Davi, Fani dan juga pemirsa, memang kami hanya bisa sampai dengan titik saat ini saja untuk melaporkan kepada Anda dan juga pemirsa yang menyaksikan, begitu karena memang untuk mendekat ke arah sana memang ini tidak diperbolehkan karena harus terrealisasi area, dan untuk melaporkan kepada Anda dan juga pemirsa titiknya hanya bisa di sini saja. Nah, untuk itu juga kami informasikan pula Davi, Fani dan juga pemirsa, memang dari seluruh rangkaian kirap yang dilakukan pada hari ini adalah puncaknya yakni di tempat kami saat ini, yakni di Istana Merdeka atau Istana Negara, maksud kami Istana Negara Ibu Kota Nusantara yang berada di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dan juga kami informasikan pula Davi, Fani dan juga pemirsa, untuk saat ini kami memantau di kawasan Ibu Kota Nusantara atau di sekitaran IKN, begitu jika bisa kami sebutkan memang cukup berprogres, karena memang sebelumnya kami informasikan memang. Nah, itu tadi guys, detik-detik rombongan kirap bendera Sang Saka bendera merah putih ya, yang telah tiba di Ibu Kota Nusantara IKN, yang nanti pada tanggal 17 Agustus akan diadakan upacara di IKN tersebut. Kita doakan saja pada momen bersejarah ini nanti cuacanya bagus, tidak hujan, sehingga acara atau kegiatan upacara 17 Agustus ini dapat berjalan dengan baik.